Pelepasan kawasan hutan ini dilaksanakan karena memang kita tahu bahwa capaian dari pelepasan kawasan hutan, terutama untuk Tora, ini masih sangat rendah, yaitu dari target 4,1 juta hektar itu baru bisa kami redistribusikan kepada masyarakat baru 6,53%. Oleh sebab itu, untuk melihat bagaimana best practice dalam melaksanakan reforma agraria atau redistribusi tanah dari tanah bekas kawasan hutan, maka kami akan membuat pilot project di 4 tempat. 1 di provinsi di Sumatera dan 3 di wilayah di 3 provinsi di Kalimantan. Outcome daripada pilot project ini yaitu kita bisa mengerti secara lebih utuh permasalahan yang ada di daerah tanah bekas kawasan hutan yang dilepaskan untuk redistribusi ini. Sebagai bentuk perwujudan reforma agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menginisiasi kegiatan penyediaan potensi Tora yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Reforma agraria ini menjadi program strategis nasional yang harus dilaksanakan dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Artinya percepatan redistribusi tanah khususnya dari pelepasan kawasan hutan ini harus menjadi prioritas kita bersama di ATR, BPN, dan LHK plus gubernur, bupati yang ada di tingkat daerah. Sehingga sinergi dan kolaborasi untuk percepatan ini bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik. Pilot project dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Total luasan HPKV tidak produktif yang akan diajukan untuk pelepasan kawasan hutan kurang lebih 53.000 hektar. Adapun peran Direktorat Jenderal Penataan Agraria dalam mengembangkan lokasi pilot project setelah dilepaskan dari kawasan hutan adalah menerapkan skema penataan agraria yang berkelanjutan. Melakukan penataan agraria dengan sistem penataan agraria yang berkelanjutan, yaitu suatu sistem dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial untuk kegiatan penataan aset, yaitu legalisasi dan redistribusi, dan kita kembangkan distribusi manfaat. Juga untuk kegiatan penataan penggunaan tanah, yaitu memanfaatkan tanah sesuai dengan tata ruang, tata guna tanah, dan juga kemampuan tanah. Dan yang terakhir adalah melakukan penataan akses, yaitu kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat dengan memberikan akses permodalan dan bantuan lain yang diperlukan. Hasilnya adalah memastikan bahwa kegiatan ini dapat mencapai kemakmuran dan kepastian hukum hak atas tanah. Urusan untuk Tora kan tadi disampaikan oleh Pak Usep dari KSP masuk program strategis nasional, Pak. Sehingga memang tidak hanya urusan ATR BPN. Kalau dulu kita bagi di PS itu ada hulu, hilir, muara, Pak. Hulunya teman-teman di KLHK untuk memberikan akses atau pelepasan kawasan. Kemudian hilirnya nanti disertifikasi, muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Sehingga memang diperlukan kehadiran dari semua KL terkait
dan juga Pemda pasti, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan oleh Pak Presiden kita di sisa masa tugasnya. Jadi kami di Kemenko Maritim dan Investasi pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Pak Wamen, Pak Menteri ATR dan jajaran untuk diberi kesempatan bisa berpartisipasi dalam program TORA. Untuk kedepannya agar pemerintah dapat segera meredris TORA tanah yang ada di wilayah kami ini agar jelas kepemilikan dari tanah tersebut kepada masyarakat desa kami, Desa Longble-Halok. Kami selaku orang Dayak yang dari dulu sampai sekarang yang hanya bisa hidup dengan cara berladang berpindah-pindah, Bapak melihat, tetapi kami juga merawat hutan. Dan juga saya minta kepada pemerintah agar cepat memproses wilayah kami agar bisa diputihkan. Itu harapan saya ke depan agar masyarakat bisa leluasa dan juga bisa membuat sertifikat tanah ketika masyarakat itu menginginkan sertifikat itu, Pak. Dalam rangka mewujudkan reforma agraria, Direktorat Land Reform menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis atau Rakortek yang dilaksanakan di 4 provinsi lokasi pilot project pada bulan November 2021. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan kegiatan pilot project ini, Kementerian ATR atau BPN melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi faktor utama untuk mendukung terwujudnya sistem penataan agraria yang berkelanjutan. Melalui kegiatan pilot project percepatan redistribusi tanah ini, mari kita tingkatkan sinergitas dan semangat dalam mewujudkan percepatan penyediaan tanah objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Tanah untuk rakyat.